Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan kembali materi kajian kita. Melanjutkan kepada bab an-nahyu yaqtadi al-fasad. Nahi menuntut adanya kerusakan. Kerusakan yang memberikan konsekuensi apa yang diperintah ataupun ibadah ataupun muamalah itu belum dihukumi ijza. Jadi belum tercukupi kalau dihukumi fasad itu. Wa yadullu an-nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu. Jadi nahi ada nahinya enggak sih di sini? Wa yadullu an-nahyu ya. Wa yadullu an-nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu syar'an. Nahi yang mutlak, artinya mutlak tidak ada qaid. Tidak ada qaid yang menunjukkan kepada makna fasad atau tidak fasad. Pokoknya nahi. Ya. Maka adanya nahi yang mutlak itu menunjukkan akan makna fasadnya manhi anhu. Fasadnya sesuatu yang dilarang. Misalkan syariat melarang kita untuk sholat tanpa wudhu misalkan. Sholat harus berwudhu. Kalau sholat tidak dengan berwudhu, syariat melarangnya. Nah berarti kan di sini ada larangan nih. Ya, syariat melarang umat manusia sholat dengan tanpa berwudhu. Nah berarti ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang itu yaitu sholat tanpa wudhu. Ini menunjukkan akan kefasidannya. Berarti sholat yang dilakukan dengan tanpa wudhu ini fasid atau batil. Artinya batil, fasid itu belum mencukupi. Kalau belum mencukupi ya harus diulang lagi. Harus sholat lagi. Dengan cara yang benar, yaitu dengan wudhu. Alal asah, menurut kaul yang asah. Indal malikiyah wa syafi'iyah. Wasawun kan al-manhiyu anhu ibadatan kasomi yaumil aid au aqdan kalbuyu al-manhiyu anha. Baik yang dilarang itu berupa ibadah ataupun yang dilarang itu berupa muamalah, akad. Yang berupa ibadah seperti puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Atau yang berupa akad seperti jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Nah, itu menunjukkan akan adanya itu menunjukkan akan kefasidan dari apa yang dilarangnya itu, baik berupa ibadah atau berupa muamalah. Namun Imam Al-Mahalli dalam syarahnya itu beliau lebih mentafsil, lebih merinci masalah ini. Jadi beliau merinci masalah ini bahwasanya an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi fil ibadat itu dengan syarat ketika larangan itu kembalinya kepada apa? Kepada amrun dakhili. Ya, amrun dakhili. Atau larangan itu kembalinya kepada amrun khariji tapi lazimun anhu. Jadi ada amrun dakhili, ada amrun khariji. Amrun dakhili itu amrun yang masuk ke dalam zatnya ibadah atau akad, yaitu syurut wal arkan. Ya, syurut wal arkan. Nah, kalau amrun khariji itu berarti amrun yang kharij, yang berada di luar daripada syarat dan rukun. Nah, an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyyi fil ibadat, bahwasanya larangan menunjukkan akan fasadnya sesuatu yang dilarang dalam masalah ibadah, itu syaratnya ketika larangan itu terarah kepada apa? Kepada amrun dakhili atau terarah kepada amrun khariji namun lazimun anhu, melekat. Ya, pasti adanya, lazim. Yang pertama, contoh yang pertama, ketika mengarah kepada amrun dakhili, syarat dan rukun. Misalkan dalam masalah ibadah, sholat
syaratnya berwudu. Nah, kemudian kita sholat tidak berwudu. Ini dilarang kan? Nah, larangannya orang yang sholat tanpa wudu itu larangannya mengarah kepada amrun dakhili, yaitu kepada syarat. Karena apa? Karena yang diperintahkan sholat itu syaratnya harus dalam keadaan suci, yaitu dengan cara berwudu. Ini berarti larangan kembalinya atau mengarahnya tertujunya kepada amrun dakhili. Maka ini menunjukkan ala fasadil manhi, ya, menunjukkan kepada fasadnya sesuatu yang dilarang. Atau yang kedua, larangan ini kembalinya atau mengarahnya kepada amrun khoriji tapi lazimun anhu, melekat, ya, melekat. Contoh yang melekat itu apa? Ya, ini misalkan saumi yaumil aid, puasa di hari raya. Itu kan termasuk puasa yang dilarang, ya. Puasa dilarang itu ada berapa? Ada puasa hari puasa di hari Aid, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian puasa di hari Tasyrik 11, 12, 13 ini dilarang. Nah, larangan puasa di hari raya itu larangan dalam ibadah, dan larangan itu kembalinya atau mengarahnya itu kepada amrun khoriji tapi lazimun anhu, ya, mengarah kepada amrun khoriji, sesuatu yang berada di luar daripada syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Kita misalkan kita puasa boleh-boleh saja, sah. Syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Saya orang Islam, saya balik, saya berakal, kemudian suci dan sebagainya. Kalau yang perempuan ya suci, tidak dalam keadaan haid dan lain sebagainya. Pokoknya sah, kalau puasa itu sah, ya. Syarat dan rukunnya itu telah terpenuhi, tidak ada yang dilarang. Boleh kita ini puasa, tapi karena berhubung puasanya kita ini pas di hari yang dilarang, yaitu di hari raya Idul Fitri, maka puasanya kita ini dihukumi fasid. Dan larangannya orang berpuasa di hari raya itu kembalinya itu larangan, arahnya itu larangan, bukan mengarah kepada amrun dakhili yang mengarahnya kepada syurut wal arkan, tapi mengarah kepada amrun khoriji, sesuatu yang berada di luar syurut dan arkan. Apa amrun khorijinya? Amrun khorijinya adalah apa? Yaitu bukan menghindari adanya wejangan ataupun adanya suguhan dari Allah, atau bahasa kitabnya itu apa? Al-i'rad an diyafatillah, ya. Al-i'rad an diyafatillah, berpaling dari jamuan Allah. Jadi Allah itu memerintahkan umat manusia untuk menikmati jamuan yang Allah berikan kepada umatnya di hari raya. Sehingga di hari raya itu dia haramkan untuk berpuasa. Itu maksud tujuannya agar semua umat Islam itu menerima ataupun menikmati jamuan yang Allah berikan. Jadi di hari raya itu Allah sedang menjamu semua umat Islam agar menikmati jamuan yang telah Allah persiapkan. Yang Allah persiapkan. Nah, kemudian ternyata di hari raya ini ada orang yang berpuasa. Nah, berarti ketika orang itu berpuasa di hari raya, maka pasti lazimnya orang tersebut berpaling dari jamuan Allah. Nah, berpaling dari jamuan Allah itu dilarang oleh Allah. Itu dilarang oleh agama. Jadi adanya larangan berpuasa di adanya larangan berpuasa di hari raya, itu larangan itu kembalinya arahnya tertujunya bukan tertuju kepada syurut wal arkan amrun dakhili, tapi tertujunya kepada amrun khoriji, tapi amrun khoriji yang lazimun anhu. Yang lazim itu apa? Yang tidak bisa dielakkan, pasti melekat, pasti ada. Ya pasti kalau orang itu berpuasa ya pasti dia tidak makan. Nah, kalau tidak makan pasti itu berarti berpaling. Iya enggak? Sehingga berpaling
itu dilarang oleh Allah, dan ketika dia berpuasa pasti dia berpaling dari jamuan Allah. Dan berpaling ketika dia berpuasa ini sudah menjadi kepastian, sehingga disebut dengan amrun yang lazim. Nah, mengecualikan amrun yang ghairul lazim. Amrun yang ghairul lazim itu amrun yang bisa dihindari. Kalau ini kan tidak bisa dihindari. Ya, kita dilarang untuk berpaling dari jamuan Allah. Kita diperintahkan untuk menikmati jamuan Allah di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, untuk memakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dilarang untuk berpaling. Nah, kemudian kita berpuasa. Nah, bisa tidak dengan kita berpuasa tapi kita tetap menikmati jamuan Allah? Tidak bisa kan? Ya, sehingga dengan kita berpuasa otomatis lazim, pasti, mau tidak mau, ya berarti kita berpaling dari jamuan Allah. Itu makna daripada lazim, kepastian gitu ya. Nah, ada amrun khariji tapi tidak lazim. Nah, kalau tidak lazim maka tidak ya dulu ala fasadil manhi. Tidak sampai menunjukkan fasadnya manhi. Apa contohnya? Contohnya misalkan sholat di menggunakan air gosaban. Apa berwudu dengan menggunakan air gosaban? Wudu dengan menggunakan air gosaban, atau berwudu di tempat gosab juga. Wudu di tempat gosab, atau air dapat gosab, atau sholat pakai baju gosab, juga ini adalah larangan-larangan juga kan ya, larangan-larangan. Tidak diperbolehkan. Tapi larangan ini adalah larangan yang ghairul lazim. Artinya ghairul lazim itu bisa dihindari. Bisa dihindari. Contoh, larangan menggunakan air gosaban untuk berwudu, atau menggunakan baju gosaban untuk sholat. Pokoknya yang gosaban-gosaban lah. Kenapa dilarang? Ini larangannya mengarah kepada amrun kharij, bukan mengarah kepada amrun dakhil. Bukan kepada surut dan juga bukan kepada arkan, tapi kepada amrun kharij. Nah, amrun kharijnya itu apa? Amrun kharijnya itu menyakiti orang lain, yaitu menggosap itu. Menggosap kan tidak boleh, ya. Menggosap tidak boleh. Nah, ketika kita sholat pakai baju gosab atau wudu dengan menggunakan air gosab, ini berarti kita apa? Melakukan apa yang dilarang, yaitu ya karena di situ ada iza, menyakiti orang lain. Tapi iza ini menyakiti orang lain ini itu bisa dihindari. Seperti wudu dengan menggunakan air gosab, ini bisa dihindari. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita izin kepada pemiliknya. Atau kita menggunakan air lain yang tidak menggunakan air gosaban itu. Berarti di sini bisa terhindar. Artinya tidak lazim. Tapi kalau yang tadi kan larangannya itu larangan yang lazim. I'rad an diyafatillah itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tinggalkan. Ya dengan kita berpuasa otomatis kita berpaling dari jamuan Allah. Tapi kalau larangan berghosab ini kan bisa kita hindari. Ya cara menghindarinya ya dengan cara kita meminta izin kepada pemiliknya, sehingga kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu masalah ibadah. Kemudian masalah muamalah. An-nahyu yadullu ala fasadil manhi fil muamalat. Itu tadi fil ibadah. Fil muamalat juga itu syaratnya ketika larangannya itu kembali kepada nafsul akdi, ya sama juga sih amrun dakhil sebenarnya. Karena nafsul akdi juga ini dia masuknya kepada amrun dakhili juga, yaitu syurut wal arkan. Contoh yang masuknya kepada amrun dakhili atau akdi, nafsul akdi, jual beli baiul malaki, jual beli hewan yang masih dalam kandungan, yaitu jual beli janin. Sapi punya janin, ya, sapi punya janin.
Nah ini dilarang kita menjual janin yang ada dalam kandungan sapi. Karena apa? Karena masih majhul. Nah majhul ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya itu ma'qud alaih itu harus maklum. Jadi arkanul B itu kan ada 2. Ada 3. Ada akid, ada ma'qud alaih, ada sighat. Nah akid itu syaratnya harus mukhtar, kemudian harus ahlu tasarruf. Kemudian yang ma'qud alaih itu syaratnya barang ma'qud alaih itu ada 2. Akid juga ada 2, ada mustari, ada bai'. Nah yang ma'qud alaih ada 2, ada saman, ada musaman. Saman itu uangnya, musaman itu barangnya. Nah ma'qud alaih itu syaratnya 1 harus mutakawam atau mutamawal, barang itu berharga. Kemudian kedua juga harus muntafa'an, harus bermanfaat. Kemudian harus makdur ala taslimihi, mampu diserah terimakan. Kemudian yang keempat harus maklumun, harus diketahui. Tapi kalau tidak diketahui, maka tidak sah jual belinya. Misalkan jual beli barang yang masih belum jelas kadar kiranya berapa, atau barangnya itu ada di mana. Misalkan saya mau jual beli ikan, tapi ikannya belum saya ambil, masih di empang, sok silakan dijual dengan harga sekian misalkan. Nah itu masih belum jelas, ya masih belum jelas. Karena apa? Karena kadar kiranya ikan yang mau dijual itu berapa kilo atau berapa banyak jumlahnya. Kecuali kalau diambil dulu, misalkan ikannya dipancingin dulu, kemudian setelah itu ditimbang di kilo, baru setelah itu dihargain, boleh. Ya. Tapi kalau sedapat-dapatnya, misalkan sok silakan antum ambil sedapat-dapatnya dengan harga sekian. Nah ini masih majhul. Ya mending kalau dapatnya banyak mungkin untung. Tapi kalau tidak dapat atau apa kan masih majhul lah. Atau menjual sesuatu yang masih dalam kemasan yang tertutup dan tidak ada petunjuknya apa-apa. Tidak ada gambar, nggak ada tulisan, polos, kardus hitam, kardus hitam berisi tapi nggak ada keterangan apa-apanya, dijual dengan harga sekian juga tidak boleh. Karena apa alasannya? Karena majhul. Karena syaratnya ma'qud alaih itu harus maklum. Demikian pun jual beli janin. Jual beli janin yang ada dalam kandungan hewan itu masih majhul. Karena apa? Karena masih belum jelas. Bisa jadi nanti setelah keluar hidup, bisa jadi setelah keluar mati. Ya, sehingga tidak memenuhi syarat. Nah ini masuk kepada amrun dakhil. Maka konsekuensinya ala fasadil manhi, menunjukkan pada kefasadan sesuatu yang dilarangnya itu. Atau amrun khoriji, tapi syaratnya harus lazimun anhu, harus melekat. Contoh misalkan orang berpuasa tapi dalam keadaan haid, misalkan seorang perempuan berpuasa kemudian dalam keadaan haid, ini dilarang. Nah larangannya seorang perempuan berpuasa dalam keadaan haid itu larangan yang kembalinya kepada sesuatu yang bukan amrun khariji sih, amrun dakhili. Ini amrun dakhili. Yang khariji itu jual beli, kalau tidak salah barang ribawi. Nah itu berarti kalau yang contoh tadi seorang perempuan yang haid, itu berarti contohnya dalam contoh ibadah yang amrun dakhili. Itu karena memang zatnya seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid itu kan masih kotor, harus disucikan dulu. Nah itu syaratnya harus suci. Itu berarti masuk kepada amrun dakhili. Tapi kalau yang ini, yang masalah ibadah, itu contohnya berarti jual beli barang ribawi. Jual beli barang ribawi, ini jual beli barangnya itu sah. Misalkan jual beli barang yang beras dengan beras atau gandum dengan gandum, ya. Gandum dengan gandum, ini gandum dengan gandum. Ini gandum ini adalah barang yang sah untuk dijual belikan. Muntafa, maklum, punya sendiri. Mutakawam.
Makdur ala taslimi juga makdur ala taslimi. Diserah terimakan, bisa diserah terimakan. Sudah memenuhi persyaratan. Syarat-syaratnya barang ini untuk dijual belikan sudah memenuhi persyaratan. Akan tetapi ada sedikit yang menjadikan jual belinya itu dilarang. Yaitu apa? Adanya transaksi dengan menggunakan transaksi riba. Yaitu ada salah satu yang tidak sama ukurannya. Misalkan yang satu 2 karung, yang satunya 1 karung. Nah ini dengan adanya transaksi, dengan adanya cara transaksi seperti ini, yaitu dengan cara transaksi riba, itu kan sudah menjadi sesuatu kelaziman dari adanya sesuatu yang dilarang, yaitu adanya akad ribawi. Jadi dengan kita bertransaksi seperti itu, mau tidak mau ya kita terjatuh kepada jurang riba, walaupun barangnya itu adalah barang yang sah untuk dijual belikan. Ya, paham ya? Jadi ini amrun khoriji tapi lazim gitu. Jadi transaksinya itu ya cara bertransaksi itu kan amrun khoriji, tidak ada pada syarat dan rukun, tidak ada. Tapi karena caranya seperti ini dengan menggunakan cara riba, yaitu ada salah satu yang tidak sama jumlahnya, maka yang menjadikan jual belinya itu dilarang. Dan larangannya ini mengarah kembali kepada amrun khoriji yang lazim, yaitu transaksi yang dilarangnya itu, yaitu transaksi riba. Dan transaksi riba itu mau tidak mau ya pasti akan terjadi dengan sebab kita melakukan transaksi menggunakan cara seperti itu. Yaitu dengan cara salah satunya ada yang lebih besar. Yang satu 1 kilo, yang satu 2 kilo. Itu berarti amrul khoriji yang lazim. Nah, berbeda dengan amrul khoriji yang ghairul lazim. Yang ghairul lazim itu seperti jual beli di hari Jumat. Jual beli di hari Jumat itu kan dilarang juga. Nah, dilarangnya jual beli di hari Jumat itu karena amrul khoriji juga, bukan amrun dakhili. Karena syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi. Jual belinya ya jual beli halal, jual beli sah, pokoknya semuanya itu terpenuhi lah. Yang menjual dan yang membeli juga orang-orang yang diperkenankan untuk melakukan transaksi, tidak adanya larangan apapun. Berarti secara dakhili, syarat dan rukun itu semuanya telah terpenuhi. Hanya saja ada amrul khoriji yang dilarang. Apa amrul khoriji yang dilarangnya? Yaitu melakukan transaksi jual belinya pas di hari Jumat pada saat azan berkumandang. Dan di situ Allah melarang untuk melakukan jual beli karena apa? Karena khawatir ketika jual belinya tetap dilaksanakan pada saat itu, dia lalai akhirnya tidak Jumatan. Ya. Dan itu yang Allah larang sebetulnya. Ya, kelazimannya dengan sebab jual beli akan menjadikan orang itu tidak Jumatan. Nah, ini amrun khoriji tapi dikatakan ghairul lazimin. Ghairul lazimin. Nah, dikatakan ghairul lazimin ini yaitu salah satu indikatornya ya satu bisa dihindari. Yaitu seperti yang contoh-contoh sebelumnya itu kan bisa dihindari. Ghosa bisa dihindari. Kemudian yang ini juga misalkan bisa dihindari. Cara menghindarinya bagaimana? Agar kita tetap bisa melaksanakan Jumatan. Karena kalau kita tidak melaksanakan Jumatan karena kita melakukan transaksi jual beli, itu yang dilarang. Nah, agar kita tetap bisa melaksanakan apa yang diperintah, yaitu sholat Jumat, maka kita solusikan caranya bagaimana. Jual beli tetap berjalan, tapi kita tetap Jumatan. Yaitu caranya dengan cara kita jual beli sambil berjalan menuju masjid, yaitu seperti jual beli minyak wangi. Itu ada itu keterangannya. Itu karena apa? Karena bisa disolusikan gitu. Bisa dihindari larangan itu. Tapi kalau larangan-larangan kayak tadi kan tidak bisa dihindari. Kayak i'rad an diyafatillah, berpaling dari jamuan Allah. Bisa enggak kita hindari dengan kita berpuasa tapi tetap kita menjamu? Enggak bisa. Atau kita berpuasa tetap dalam keadaan haid. Bisa enggak kita berpaling? Juga enggak bisa. Maka itu masuk ke dalam kategori amrun yang kharij tapi ghairul lazim. Apa enggak
Enggak lazim, enggak melekat, enggak pasti, bisa dihindari. Atau kategori ghairul lazim, bisa kategori ghairul lazim, tidak melekat, tidak pasti, yaitu bisa dicirikan dengan satu tadi, bisa dihindari, atau yang kedua itu bisa terjadi juga dengan sebab yang lain, tidak hanya dengan jual beli. Misalkan dengan sebab transaksi-transaksi muamalah lainnya selain jual beli, ya ijar, qard, ataupun murabahah, mudharabah, dan macam-macamnya. Nah, transaksi-transaksi jual beli transaksi-transaksi muamalah yang lainnya pun sama-sama memberikan potensi kita bisa lalai lupa dari Jumatan. Nah, ketika sesuatu itu tidak hanya terjadi pada sesuatu itu, maka sesuatu itu dikatakan ghairul lazim. Tapi kalau hanya terjadi pada sesuatu itu, atau sesuatu itu tidak bisa dihindarkan, ya tidak bisa dihindarkan darinya, maka itu dikatakan lazim. Kayak puasa tadi itu. Puasa itu kan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, dan hanya dengan sebab berpuasalah kita dikatakan berpaling. Tidak ada dengan cara lain gitu. Kita dikatakan berpaling dari zaman Allah, tapi dengan cara yang lain, tidak dengan cara berpuasa, misalkan dengan cara bermain-main. Ya, dengan cara bermain-main tidak bisa dikatakan berpaling juga. Karena ketika kita bermain, ya bisa juga kita memakan jamuan Allah, kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah. Tapi dengan cara kita berpuasa, itu berarti kita telah berpaling. Paham ya? Jadi disimpulkan, an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi, yaitu ada dua tempat, ada fil ibadat, ada fil muamalat, ya. Ada fil ibadat, ada fil muamalat. Ketika berada pada fil muamalat, itu syaratnya larangan tersebut itu kembalinya kepada amrun dakhili atau kembali kepada amrun khariji, tapi syaratnya haruslah lazim, ya. Kemudian untuk yang kembali kepada muamalat itu pun sama. Syaratnya larangan tersebut kembalinya kepada amrun dakhili, yaitu yang masuk ke dalam kategori syarat dan rukun, atau masuknya kembali kepada perkara yang khariji tapi lazim. Maka baru sesuatu yang dilarang itu menjadikan fasid, ya, menjadikan fasid. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, misalkan tidak lazim, maka tidak dikatakan fasid, tetap sah. Namun ada dosa di situ. Kayak jual beli di hari Jumat. Jual beli di hari Jumat itu tidak sampai dihukumi fasid. Jual belinya tetap sah walaupun kita jualan di hari Jumat, sah jual belinya. Namun di situ ada ismun, ada dosa dikarenakan kita melakukan atau melaksanakan larangan Allah, yaitu kita melakukan jual beli di saat azan berkumandang di hari Jumat, ya, itu. Wahturiza bil mutlak amma iza qatarona bihi ma yaqtadi adamal fasad. Nah, mengecualikan dengan qauluhu mutlak berarti ketika ada korena yang menunjukkan adanya ketidakfasidan. Kama fi ba'di suwaril buyu' al manhi anha, sebagaimana pada sebagian contoh-contohnya jual beli yang dilarang, yaitu kayak tadi contoh jual beli pada hari Jumat. Nah, jual beli pada hari Jumat ini kan ada korena yang menunjukkan bahwa jual belinya itu tidak fasid. Yaitu apa? Karena larangannya itu mengarah kepada amrun kharid yang ghairul lazim. Itu ya. Wasaqatat hadil masalah min nuskhatil mahali, dan masalah ini tidak ada di nuskha. Wasaqatat hadil masalah min nuskhatil mahali. Dan nuskha ini gugur, tidak ada dalam nuskha mahali. Karena yang ada pada nuskha mahali yaitu rincian yang tadi dijelaskan saya itu. Nah, itu adanya di al-mahali. Tapi kalau yang begini, redaksi begini, itu tidak disebutkan. Tapi lebih rinci di sana. Lebih rinci. Wataridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah. Dan sighat amr ini datang, dan maksud yang dituju atau yang dimaksud dengan sighat amr ini ada banyak. Jadi sighat amr ini banyak menunjukkan makna, tidak hanya menunjukkan pada mana wajib saja. Menunjukkan pada mana wajib itu makna asli,
Tapi ada juga amr yang menunjukkan pada makna selain wajib. Ada makna ibahah, ada makna tahdid, ada makna taswiyah dan sebagainya. Al-ibahah kama taqaddam. Seperti dalam contoh kulu wasrobu itu ibahah. Au tahdid, tahdid berarti menakut-nakuti atau memberikan peringatan. I'malu ma syi'tum. Nah, ini i'malu ma syi'tum, silakan lakukan apa yang kamu mau. Nah, itu kan tahdid, memberikan menakut-nakuti. Awit taswiyah atau menunjukkan pada mana taswiyah, sama saja. Fasbiru aw la tasbiru, sabar ataupun tidak sabar sama saja, silakan. Mau sabar silakan, tidak sabar pun tidak apa-apa. Awit takwin atau takwin mewujudkan. Kunu qiradatan khos'in, jadilah kalian adalah qiradatan khos'in, yaitu kera-kera yang hina. Yaitu bentuk-bentuk amr yang datang dengan menggunakan makna-makna yang berbeda-beda, ya. Babul am wa amal am fa wa ma'ama syai'aini fasaidan ay min ghairi hasrin. Am itu maknanya adalah lafaz yang umum atau lafaz yang mencakup pada dua makna atau lebih, min ghairi hasrin, tanpa ada batas. Tapi kalau masih ada batas, walaupun itu mencakup lebih daripada dua, banyak, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, tapi kalau masih ada batas 1000 triliun misalkan, nah itu kan ada batas namanya. Walaupun banyak sekali kan 1000 triliun itu, tapi karena di situ ada batas, maka tidak disebut dengan am, tapi masih disebut dengan khos. Jadi wa makhudun min qawli amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Lafaz am ini diambil dari perkataan amamtu Zaidan wa Amran bil ata. Saya meratai pemberian kepada Zaid dan Amr. Wa amamtu jami'an nas bil ata, dan saya meratai pemberian kepada semua manusia. Ai syamaltum, artinya saya mencakup semuanya. Fa fil am syumul. Nah, dalam lafaz am ini mengandung makna syumul, mana mencakup kepada keseluruhan. Ya. Wa fi ba'din nusakh amamtu Zaidan wa Amran. Nah, dalam sebagian naskah dikatakan amamtu Zaidan wa Amran. Wala yasihhu dzalik li'anna amamtu Zaidan wa Amran laisa minal am alladhi yuridu bayanahu. Dalam sebagian naskah dikatakan amamtu Zaidan wa Amran. Saya meratai Zaid dan Amr. Dan ini tidak sah. Karena apa? Karena li'anna amamtu Zaidan wa Amran laisa minal am alladhi yuridu bayanahu. Karena contoh daripada amamtu Zaidan wa Amran ini tidak termasuk daripada am yang kita kehendaki di sini. Wa qauluhu ma'amma syai'aini fasaidan. Kira-kira bedanya dengan yang di atas itu apa? Amamtu Zaidan wa Amran bil ata dengan amamtu Zaidan wa Amran saja. Ya mungkin kalau di atas meratai, saya meratai Zaid dengan Amr itu dengan atau dengan pemberian. Jadi ada sesuatu yang meratai kepada Zaid dan Amr. Tapi kalau amam tu Zaid dan Amr, saya meratai Zaid dan Amr, meratai apa kan? Tidak ada sesuatu yang diratai kepada Amr dan Zaid. Nah, am itu kan merata juga. Nah, meratanya am itu kan juga ada sesuatu yang meratainya. Sekarang innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam khusr, yaitu dalam kerugian. Nah, ini menyeluruh kepada semua manusia. Menyeluruh kepada semua manusia. Dan menyeluruh kepada semua manusia. Nah, ini pada semua manusia itu menyeluruh dalam hal apa? Kerugiannya. Jadi enggak hanya menyeluruhnya saja, tapi menyeluruh dalam sesuatu hal. Wa qawlu ma'amma syai'ani fasaidan jinsun yashamilu 'alal musanna karrajulaini wa asma'al adan katsalasatin wa arba'atin wa nahwi dzalik. Dan perkataan beliau ma'amma syai'ani fasaidan, lafaz yang mencakup dua atau lebih itu merupakan jenis yang mencakup pada tasniyah seperti rajulaini ataupun isim-isim adan seperti 3, 4, 5, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan, semuanya masuk ke dalam kategori asmaul adad, isim-isim adad. Wa qauluna min ghairi hasrin. Nah, ini perkataan beliau min ghairi hasrin, tanpa ada batas,
itu faslun ya, fasal dalam manting itu faslun qayyid yang mengecualikan, mengeluarkan pada tasniyah dan isim-isim adad. Karena isim adad itu tatana walu syai'aini fasaidan. Karena tasniyah ataupun isim adad itu mencakup makna dua atau mungkin lebih, hanya saja pada isim adad yang ribuan ataupun jutaan, miliaran, triliunan itu illa annaha tantahi ila ghayatin mahsuratin. Hanya saja isim-isim adat walaupun itu banyak sekali, namun dia akan berakhir juga pada batas yang tertentu. Gitu ya, entah itu juta, miliar, triliun itu pasti ada batas akhirnya. Tapi kalau tidak ada batasnya ya, semua misalkan semua manusia kan tidak ada bilangannya. Tapi kalau 1000 manusia, 1 miliar manusia itu masih ada batasnya. Maka ketika masih ada batasnya, maka itu dikatakan khas. Tapi kalau tidak ada batasnya, umum menyeluruh ke semuanya, maka baru itu yang namanya lafadz am. Wal fazu aisyahul amum al maudu'atu lahu arba'atun, dan segot-segotnya lafadz am itu ada 4. An-naul awal al ismu al wahid al mu'arrab bil alif wal lam allati laysat lil ahdi wala lil haqiqat. Macam yang pertama yaitu isim mufrad. Jadi lafaz-lafaz yang am itu ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam. Allati laysat lil ahdi wala lil haqiqat. Yaitu al yang bukan al lil ahdi dan juga bukan al lil haqiqat. Jadi al kan ada berapa? Ada banyak ya. Ada al ta'rif, ada al li ghairi ta'rif atau al zaidah. Al yang li ta'rif itu sendiri itu ada al jinsiyah, ada al ahdiyah, ada al satunya al jinsiyah, al ahdiyah, al zaidah kalau masuk ke dalam zaidah. Nah, al jinsiyah itu kan ada 3. Ada al listighraqil afrad, ada kemudian yang kedua al listighraqi khasaisil afrad. Nah, yang ketiganya ini adalah lil haqiqat. Lil haqiqat seperti ar-rajulu afdalu minal mar'ah misalkan. Nah, ini ar-rajulu alnya hakikat. Jadi bukan maksusiyat ataupun saksiyatu rojulnya, orang laki-laki tertentu ini lebih utama daripada mar'ah, bukan, tapi hakikatnya rojul secara umum ini lebih utama daripada mar'ah itu dari segi kekuatannya itu. Jadi dari hakikatnya laki-lakinya. Jadi bukan individu laki-lakinya, bukan. Sehingga alnya disebut dengan alil hakikat. Nah, alil ahdi itu kan ada alil ahdi zikri, lil ahdi zihni, ada lil ahdi hudur. Nah, juga bukan termasuk al yang dimaksudkan di sini. Tapi yang dimaksudkan al di sini ya al yang mu'arif atau al yang memberikan faedah ma'rifat. Nah, fa innahu yufidu al-umum bidalil jawazil istisna. Karena al atau isim mufrad yang dima'rifatkan dengan al ini itu memberikan makna umum dengan bukti bisa diistisnakan, bisa dimasuk istisna. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, innal insan ini umum, semua manusia itu dalam kerugian. Nah, buktinya ada istisna kecuali orang-orang yang beriman. Berarti ini menunjukkan bahwa al-insan ini min siyaghil umum, yaitu termasuk daripada lafadz am tergolong kepada lafadz yang pertama, isim mufrad yang dima'rifatkan dengan alif lam ya. Wa na'usani ismul jam'i aidal ala jama'atin al mu'arrab bil lam. Yang kedua adalah isim jama' yang dima'rifatkan dengan alif lam. Allati laysat lil ahdi. Na'u faqtulu al musyrikin. Bunuhlah semua orang-orang musyrik. Nah, ini orang-orang musyrik mencakup semua orang-orang musyrik. Nah, hanya nanti dalam pengamalannya kita tidak bisa serta-merta kemudian mengamalkan lafadz am pada keumumannya, tapi syaratnya harus kita mengkaji dulu taksisnya kan. La yajuzu al amalu bil am illa ba'da at-taksis. Wa taksisu imam mutasil wa imam munfasil nanti. Wa na'u salis al-asma al-mubahama kaman fi man yaqil nahu man dakhala dari fa wa aminun
wa ma fi man la yaqil. Asmaul mubham seperti man untuk yang berakal, contoh man dakhala dari fa huwa amin. Siapapun yang masuk ke rumahku maka akan aman. Itu umum siapapun berarti. Wa ma fi man la yaqil atau ma untuk yang tidak berakal. Ma ja'ani qabiltuhu. Siapapun yang datang kepadaku ya akan saya terima. Ini pun umum. Apa-apa yang datang kepadaku akan saya terima. Wa ayun fil jami, ayun untuk mana jami semuanya. Man yaqil wa man la yaqil. Baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Ayu abidi ja'aka fahsin ilaihi. Budakku siapa saja yang datang kepadamu, tolong ahsin ilaihi. Perlakukanlah dia dengan baik. Ini berarti umum kepada budakku siapa saja. Wa ayul asya artuhu atau itu kata. Kok ada iya-nya? Ada iya-nya di situ? Atau enggak ada? Ada ya? Oh kebalik ini paling juga ya. Toy itu bukan toy. Bukan. Taknya soalnya di awal taknya nih. Toy itu baru. Kirain salah. Toy itu kah? Artu itu kah? Sesuatu apapun ya. Tahu yang kau inginkan itu kah? Maka akan saya beri. Nah ini ayun juga umum. Wa aina fil makan. Aina fil makan. Nahu aina tajlis ajlis. Dimanapun kamu duduk maka akan saya duduk di situ juga. Ini aina umum juga dimanapun. Wa mata fi zaman mata takum akum. Kapan kamu berdiri saya pun akan berdiri. Ini pun umum waktu kapan saja. Wa ma fil istifham. Nahu ma indak wa ma fil jaza. Ma indak apa yang ada di sisimu. Ini pun umum. Apa-apa yang ada di istifham ya. Ma indak apa yang ada di sisimu. Ini maknya umum juga. Wa ma fil jaza ilmu jaza yaitu untuk jaza. Ma taf'al tudzabi. Apa-apa yang kamu lakukan tudzabi maka akan diberi balasan. Maka akan diberi balasan. Nah ini ma masuk pada kalam jaza. Yaitu kalam jaza ya ini ada balasan di situ. Walaupun fiil jazanya itu ya tudza. Kalau taf'al itu fiil jaza ya. Ini taf'al jaza. Tudza ya, jaza sama jawab itu sama. Fiil syarat. Astagfirullahaladzim. Nah, taf'alnya ini syarat, tudzanya ini jaza atau jawab ya. Jadi wa fil jaza dan ma pada jaza. Artinya ma dalam jaza. Ma yang berada pada kalam jaza. Nah walaupun ma taf'al tudzabi ini maknya masuk kepada fiil syarat. Kemudian tudzanya yang disebut dengan fiil jawab. Wa fi nusra wal khabar badalul jaza. Nah qaulika alimtu ma alimta bita'il mutakallim fil awal wa ta'il khitab fi sani jawaban liman qala lak. Dalam sebagian naskah itu wal khabar wa fil jaza, tapi dalam sebagian naskah wa fil khabar badal anil jaza. Nah qaulika alimtu ma alimta. Saya mengetahui apa-apa yang kamu ketahui. Nah ini khobar bukan jaza. Kalau di atas kan jaza ya. Matafal tudzabi. Tapi kalau ini khobar. Ini sebagian naskah yang lain. Bita'il mutakallim fil awal wa ta'il khitab fis sani. Jawaban liman qala lak ma alimta. Menjadi jawab bagi orang yang berkata kepadamu ma alimta apa yang kamu ketahui. Alim tu ma alimta. Dijawab alim tu ma alim jawaban liman qala lak ma alimta. Alim tu ma alimta. Saya mengetahui apa yang jawaban liman qala, jadi orang yang berkata kepada kita ma alimta apa yang kamu ketahui. Kemudian kita jawab alim tu ma alimta. Saya mengetahui apa yang kamu ketahui. Nah di sini ma alimta ya maknya itu masuk kepada khobar ya. Alimta masuk kepada khobar. Wa ghairi ay ghairi ma dzukir kal khabar ala nuskhatil ula wal jaza ala nuskhatis saniyah. Wa ghairihi dan selain dari yang disebutkan. Yaitu selain yang disebutkan itu ya selain daripada al jaza ini. Kal khabar seperti al khabar ala nuskhatil al ula wal jaza ala nuskhatis saniyah. Oh berarti wa ghairihi selain daripada dua ini. Wa ghairi ay ghairi ma dzukir selain daripada yang telah disebutkan. Kal khabar ala nuskhatil ula. Nah, contohnya yang telah disebutkan itu seperti khabar ala nuskhatil ula wal jaza ala nuskhati as-saniyah. Dan jaza pada nuskhah yang kedua ini.
Masih banyak enggak ya? Sedikit lagi sih. Wa naw ar-rabi' la fin nakirah. Kemudian yang keempat, siyagul umum ini adalah la fin nakirah. Artinya la fin nakirah itu adalah isimnya la. Ya, isimnya la yang masuk pada isim nakirah. La ini mengamal kepada isim nakirah. La nafiyah yang mengamal seperti pengamalannya laisa. Yang syaratnya itu isimnya la harus berupa isim nakirah, kemudian la dengan isimnya bertemuan langsung, tidak dipisah oleh sesuatu. Maka la ketika dalam keadaan tersebut dapat beramal, itu dapat beramal menasobkan isimnya, itu isimnya la. Hanya isimnya la ini ada 3 kemungkinan. Ada kalanya isimnya isim la itu mufrad, ada kalanya isim la-nya itu mudhof, ada kalanya isimnya la itu syibeh mudhof. Nah, mufrad pada bab la ini sama seperti mufrad fi babil munada, yaitu ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Nah, konsekuensinya ketika isimnya la ini mufrad, maka isimnya la dimabnikan dengan tanpa tanwin. Dibaca la rojula fiddar. Nah, di sini aida khila ala nakirah. Isim-isim nakirah yang masuk pada la yang masuk pada isim nakirah. Fa in buniyat an nakiratu ma'a 'alal fatihin. Ketika isim nakirah itu dimabnikan fathah, maka dibaca la rojula fiddar faya nasun fil umum. Maka ini berarti nas dalam keumuman, hanya menunjukkan pada makna umum secara nasnya, yaitu isim nakirah yang dimabnikan fathah menjadi isimnya la, ini menunjukkan pada makna umum secara nasnya gitu. Karena apa di sini mabni fathah? Ya karena isimnya la, yaitu la rojula, itu dalam bentuk mufrad. Nah, la ini beramal seperti pengamalannya laisa, ya, yaitu tarfaul isma, tangsibul isma wa tarfaul khabar. La yang beramal seperti pengamalnya inna, ya. La yang beramal seperti pengamalnya inna, itu tangsibul isma wa tarfaul khabar. Nah, ini syaratnya mengamal kepada isim nakirah, dan isim nakirahnya bertemuan langsung dengan la-nya. Maka dibaca la rojula. Nah, kalau tidak bertemuan langsung, misalkan dibalik la fiddari, maka nanti dibaca rojulun. La fiddari rojulun, karena nggak bertemuan langsung. Atau isimnya la tidak berupa isim nakirah seperti isim ma'rifat. La zaidun fiddar, maka anda dibaca nasab bi ghairi tanwin, tapi dibaca la zaidun fiddar. Itu kalau mufrad, kalau isimnya la itu mufrad. Tapi kalau isimnya la itu mudhof atau syibeh mudhof, maka dimabnikan maka dinasobkan. Misalkan la ghulama zaidin fiddar, ya, ghulama zaidin ya nasab bit tanwin. Namun tanwinnya saja hanya saja tanwinnya ini dihilangkan, ya, karena idhofah. Tapi secara hukum itu bit tanwin. Atau syibeh mudhof itu sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Seperti la taliban ilman mamkutun. Tidak ada seorang pelajar ilmu itu dibendui, atau dibendui itu dimurkai. La tolian jabalan, itu juga syibeh mudhof, yaitu sesuatu yang bertemuan dengan penyempurna makna. Karena kalau tidak ada ilman atau tidak ada jabalan, itu kan maknanya masih belum sempurna. Ya la tolian, tidak ada orang yang mendaki. Nah, ini mendaki apa? Kan belum ada kejelasan. Atau ya la toliban, tidak ada orang yang mencari. Nah, mencari pun mencari apa? Masih belum sempurna maknanya. Maka ditambahkan la toliban ilman, la tolian jabalan. Maka sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya itu adalah syibeh mudhof. Nah, kalau mudhof atau syibeh mudhof hukumnya itu dinasobkan dengan tanwin. Wa ilam tubna fa ya zahirun fil umum. Tapi kalau tidak dimabnikan fathah, maka ya zahir dalam keumumannya. Artinya dalam zahir saja gitu. Keumumannya itu hanya zahirnya saja, tapi tidak secara nas. Karena apa? Karena secara nasnya dia isimnya la yang tidak memenuhi syarat. La rojulun fiddar itu
rojulun yang la-nya itu tidak beramal. Kenapa ya? Karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, salah satu persyaratannya itu di sini seharusnya sih ya kalau dalam persyaratannya lah itu ketika la tidak beramal itu la ditikror, salahnya tidak ditikror. La rojulun fiddari walam ru'atun. La rojulun fiddari walam ru'atun. Anggap saja ini contoh yang la ini tidak beramal lah, la yang tidak dimandikan. La rojulun fiddar, maka berarti ketika la rojulun fiddar ini tidak dimandikan fatah, tidak beramal sebagaimana pengamalan inna sebagaimana mestinya, maka rojulun ini tidak menunjukkan pada makna umum secara nas, namun makna umumnya hanya secara zohirnya saja, yaitu zohirnya dia umum karena isim nakirah itu. Wal umum min sifatin nutki ay lafzi. Umum itu termasuk daripada sifat lafad, bukan sifat selain lafad, bukan sifat ucapan. Termasuk daripada sifatnya lafad, yaitu sifat ucapan, bukan sifat perbuatan, bukan perbuatan. Wa nutku masdar bimana mantuk bih. Jadi nutkun itu masdar bimana mantuk bih. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuk ya yang diucapkan, berarti ya sesuatu yang diucapkan. Lafad. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairi, maka tidak bisa mendakwa umum, mengatakan umum pada selain lafad. Ai min ghairi lafad, misalkan fiil itu bukan lafad ya, pekerjaan, tindakan. Ini tindakan umum misalkan mencakup umum. Tidak bisa. Wa ma yajri majruh, atau yang menempati tempatnya fiil, ai majrul fi'li. Fal fi'lu ka jam'ihi alaihi salatu wasalam baina sholataini fi safar kama rawal Bukhari fala yadullu ala umumil jam'i fi safar at-tawil wal qasir fa innahu innama waqa'a fi wahidin minhuma. Fi'il seperti jamak Nabi antara dua sholat dalam perjalanan, kamar rawal Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Maka fala yadullu ala umumil jam'i fi safar at-tawil. Maka di sini tidak bisa maka tidak menunjukkan pada keumuman jamak pada safar yang tawil ataupun safar yang qasir. Ya, safar yang tawil dengan safar yang qasir. Nah, safar di sini kan pekerjaan. Ya, safar itu pekerjaan. Nah, perjalanan. Maka kalau perjalanan, pekerjaan, fi'il itu tidak bisa disifati dengan sifat umum. Maka Anda bisa safar kemudian mencakup safar tawil ataupun safar yang qasir. Karena apa? Karena safar itu termasuk daripada bukan termasuk daripada lafad, bukan ucapan, tapi dia fi'il, yaitu pekerjaan. Berarti mengecualikan yang berupa tindakan ya, yang berupa tindakan pekerjaan. Walladzi yajri majra fi'li, atau yang menempati tempatnya pekerjaan. Seperti kalau qadaya al-muayyanah, seperti qadiyah yang tertentu, seperti Nabi mengqadha, memutuskan adanya syuf'ah, memutuskan akad syuf'ah, hak syuf'ah kepada kepada salah satu tetangga. Hak syuf'ah itu hak untuk mengambil alih ya, hak untuk mengambil alih dengan cara membeli barang yang telah dijual oleh syarikatnya, yang telah dijual oleh mitranya. Jadi kita misalkan bermitra syarikat ya, bersyarikat dalam usaha sesuatu, misalkan kita belikan usaha kita, modal kita, uang kita belikan tanah 1 hektar. Ternyata tanah 1 hektar yang menjadi milik bersama kita dengan mitra kita ini, kemudian mitra kita ini menjual 1/2 hektarnya kepada orang lain. Nah, kita ini punya hak syuf'ah, yaitu hak memaksa untuk mengambil alih lagi dengan cara kita membeli dari pembeli yang menjadi mitra barunya itu, dengan kita ganti rugi. Kenapa ya? Nanti karena ada mudorot kalau misalkan syuf'ah ini dibebaskan ataupun boleh dijual kepada siapapun. Kenapa? Karena memang dulu itu orang ketika seseorang itu hendak menjual sesuatu, itu biasanya ya ditawarkan kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Jadi kalau kita itu berserikat, maka seharusnya kita tawarkan dulu kepada mitra kitanya. Jangan langsung seenaknya kita jual ke orang lain.
karena takut ada bahaya. Karena kan bisa jadi orang yang menjadi mitra baru kita ini enggak sefikro dengan kita atau enggak setujuan dengan kita. Nah itu kan akan timbul bahaya. Maka adanya akad syuf'ah ini untuk menolak adanya bahaya-bahaya yang akan timbul itu. Rawa an-Nasai anil Hasan al-Basri mursalan fala ya'ummu kulajar. Nah, maka di sini juga tidak mencakup kepada semua tetangga. Berarti di sini yang dimaksud dengan fi'alnya itu bukan safar, berarti di sana itu ya jamaknya iya. Penjamaannya Nabi kepada 2 sholat dalam safar itu tidak bisa kemudian menunjukkan pada makna umum jamak fi safar yang tolil fi safar yang towil ataupun safar yang qasir. Karena jamak itu merupakan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sesuatu yang menempati tempatnya perbuatan itu seperti syuf'ah. Syuf'ah ini ya enggak perbuatan 100% gitu. Karena apa? Karena syuf'ah enggak ada bentuknya syuf'ah ya hak gitu, hak untuk mengambil alih. Tapi realitanya ataupun zohirnya syuf'ah itu ya dengan membeli lagi kan. Dengan membeli apa? Dengan membeli barang yang menjadi serikatnya yang dijual oleh mitra lamanya itu. Sehingga dikatakan ma yajri majrul fi'li. Karena tidak berupa fi'il 100% gitu. Bukan merupakan fi'il yang nyata, bukan. Fala ya'ummu kullajar lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar. Maka di sini tidak bisa berarti di sini syuf'ah lil jar Nabi memutuskan syuf'ah. Nabi memutuskan kepada syuf'ah kepada salah satu tetangga. Jadi ada salah satu tetangga mungkin karena tetangganya itu menjual tanahnya ke orang lain misalkan, ke orang lain. Maka Nabi memberikan hak syuf'ah kepada tetangganya ini yang menjual barangnya atau menjual tanahnya kepada orang lain padahal tetangganya sendiri belum ditawarkan. Nah, maka tetangga yang menjual tanah ini memiliki hak syuf'ah. Nah, Nabi memberikan hak syuf'ah kepada tetangga ini untuk bisa membeli barang yang dijual oleh tetangganya. Nah, hak syuf'ah yang Nabi berikan kepada tetangga itu tidak bisa kemudian kita klaim umum kepada seluruh tetangga. Berarti kita pun tetangga. Berarti ketika kita menjadi tetangga, ketika ada tetangga yang begitu, kita pun boleh memaksa. Ya, enggak seperti itu juga. Karena apa? Karena mungkin di sini fala ya'ummu kullajarin lihtimali khususiyatin fi dzalikal jar. Maka tidak bisa kemudian maknanya ini umum menyeluruh kepada seluruh tetangga, kita seluruh tetangga semua, karena ada kemungkinan yakni keterkhususannya tetangga itu enggak kepada semua tetangga. Intinya jadi sifat umum itu adalah sifat yang dimiliki oleh lafad ya, yaitu oleh nutkun, apa yang diucapkan, lafad bukan merupakan apa yang dilakukan atau bukan tindakan. Jadi kalau tindakan perbuatan tidak bisa disifati dengan sifat umum. Tapi kalau ucapan bukan tindakan itu bisa disifati dengan umum. Al-insan itu kan al-insan bukan tindakan tapi lafaz ucapan, kita mengucapkan al-insan. Tapi kalau tadi tindakan Nabi itu kan bukan ucapan, bukan tindakan. Tindakan jamak. Mana jamak? Lafaz am, mana lafaz am? Lafaz am itu jamaknya Nabi. Jamaknya Nabi kan tindakan bukan lafaz. Ya, nah kalau lafaz itu ya lafaz ada segotnya ya, kayak amr ada segotnya, ada nahi ada segotnya. Nah, ampun ada segotnya, makanya disebut dijelaskan di sebelumnya itu kan siyagul umum arba'atun. Segot-segotnya am itu ada 4. Berarti ini menunjukkan bahwa am itu hanyalah bisa disifati untuk lafaz, bukan tindakan atau perbuatan ya. Mungkin itu saja, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut kepada babul khas wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.